perkenalkan kita dari kelompok 5. Sebelum lanjut ke videonya, kita mau memperkenalkan diri kita terlebih dahulu nih teman-teman. Perkenalkan, nama aku Safa Keisha Zahra dan teman saya, aku Deswita Maharani. Aku Selvi Desri Kurniawan. Saya Nazwa Regina. Saya Syifa Salsabila Hanafi. Nah, jadi di video kali ini kita mau ngejelasin materi-materi yang disampaikan oleh dosen kita, Pak Catas, dalam pertemuan 1 sampai pertemuan ke-4, yaitu Sistem Administrasi Negara. Oke, lanjut aja ke video selanjutnya. Pada pertemuan pertama, kami membahas administrasi negara adalah sebuah proses pengorganisasian dan pengoordinasian sumber daya serta personel publik untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan dalam kebijakan publik. Ada poin-poin utamanya, yaitu sifat dasar yang merupakan perpaduan antara art and science yang ditujukan untuk mengatur urusan publik dan melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Lalu ada tujuan utamanya, yaitu sebagai disiplin ilmu untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Definisi ini didasarkan pada pemikiran Candler dan Plano pada tahun 1988. Berikutnya, kami juga ada membahas pengertian negara menurut beberapa ahli. Ahli yang pertama ada dari Aristoteles. Menurut Aristoteles, negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai hidup yang sebaik-baiknya. Lalu ada ahli kedua yaitu Jean Bodin. Menurut Jean Bodin, negara adalah persekutuan dari keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Lalu yang ketiga ada Max Weber. Menurut Max Weber, negara adalah masyarakat yang memiliki monopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah tertentu. Dan yang terakhir ada menurut Miriam Budiarjo. Menurut Miriam Budiarjo, negara adalah daerah teritorial di mana rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut warganya untuk taat pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan monopolis dari kekuasaan yang sah. Lanjut, pertemuan kedua, kita membahas teori sistem menjadi bagian penting dalam kajian dan terapan administrasi negara. Karena administrasi negara sendiri adalah suatu sistem. Pengertian sistem seperti disebut dalam Kamus Terbaru Bahasa Indonesia 2008 adalah merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga berbentuk suatu totalitas. Kass dan Rosenzweig 1972, sistem adalah sekumpulan elemen atau komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Sistem sebagai etnis yang terbuka, di mana sistem dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Pemisahan kekuasaan atas tiga menimbulkan pertentangan di antara ahli. Menurut Woodrow Wilson dalam bukunya The Study of Administration dan Frank J. Goodnow dalam Politics and Administration, fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara terdiri dari fungsi politik discontinue, tidak terus-menerus, yakni segala sesuatu yang berkenan dengan kehendak rakyat maupun pemerintah. Membuat undang-undangan beraturan, fungsi politik berkaitan dengan penentuan kehendak negara, baik yang bersumber dari rakyat maupun pemerintah. Fungsi ini meliputi perumusan tujuan negara, penetapan kebijakan, serta pembuatan undang-undang. Fungsi administratif kontinu berkelanjutan, yakni segala sesuatu yang berkenan dengan pertanyaan bagaimana mencapai kehendak tersebut. Fungsi administratif berkaitan dengan pelaksanaan kehendak negara yang telah ditetapkan dalam fungsi politik. Fungsi ini menjawab pertanyaan bagaimana cara mencapai kehendak tersebut, yaitu melalui pelaksanaan undang-undang, kebijakan, dan ketentuan yang berlaku, termasuk penyelenggaraan administrasi pemerintah sehari-hari. Suatu sistem administrasi negara berinteraksi dengan sistem-sistem lain yang merupakan faktor-faktor lingkungan ekologi, baik yang bersifat alam maupun sosial. Oleh karenanya, tidak ada dua negara yang sama benar. Keseluruhan faktor lingkungan, maka pada dasarnya tidak ada dua negara yang sistem administrasinya secara totalitas sama. Saya tetap menjelaskan tentang materi dari pertemuan kedua, tapi di sini saya akan menjelaskan ke teman-teman yaitu pengertian sistem administrasi negara. Jadi apa sih pengertian sistem administrasi negara? Jadi sistem administrasi negara itu adalah keseluruhan penyelenggaraan urusan negara dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta segenap dana dan daya yang ada demi tercapainya tujuan.
Kemudian nasional suatu bangsa yang dalam proses penyelenggaraannya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor dan situasi lingkungannya. Kemudian administrasi negara atau sistem administrasi negara sangat dipengaruhi nih oleh lingkungan dan faktor-faktor conditioning lainnya. Kemudian memandang administrasi negara sebagai suatu proses di dalamnya, yaitu proses dalamnya mencangkup yang pertama itu ada input atau masukan, yang kedua ada proses konversi, yang ketiga ada output atau luaran, yang keempat dan yang terakhir ada feedback atau umpan balik. Kemudian administrasi negara yang sebagai sistem ini ada dua teman-teman. Yang pertama itu ada lingkungan fak atau origatra, trigatra atau faktor alam atau alamiah yang memengaruhi ketahanan nasional, yaitu contohnya geografi, sumber daya, dan demografi. Yang kedua ada lingkungan non-fak atau pencagatra, 5 aspek kehidupan, sosial, dan budaya yang bersifat buatan manusia yang memengaruhi ketahanan nasional suatu negara. Nah, contohnya ini ada ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Lanjut ke contoh proses-proses di administrasi negara, yaitu yang pertama ada output. Contohnya itu seperti cita-cita dan kehendak bangsa, sumber dana dan daya, dukungan atau tantangan. Kemudian yang kedua itu ada proses konversi, yaitu contohnya seperti struktur, proses pengambilan keputusan, pengalaman dan keadaan pribadi aparatur, dan proses kontrol. Kemudian yang terakhir ada output, yaitu seperti goods and service. Nah, berikut ini adalah gambar manajerial sistem administrasi negara. Nah, di pertemuan ketiga, kita itu membahas sistem penyelenggaraan negara atau sistem penyelenggaraan pemerintah negara dalam sistem administrasi negara Indonesia. Ada yang namanya SANKRI, dalam arti luas disebut sistem penyelenggaraan negara atau yang disingkat SPN, yaitu sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang melibatkan lembaga negara, pemerintah, dan masyarakat. Arti sempitnya, SANKRI itu disebut juga Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara atau SPPN yang berfokus pada pelaksanaan kekuasaan pemerintahan oleh lembaga eksekutif dalam menjalankan kebijakan dan pelayanan publik. Terus ada juga beberapa urusan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu keuangan, pertahanan, dan keamanan, agama, kehakiman, moneter, dan hubungan luar negeri. Dan urusan ini tidak bisa didesentralisasikan karena berkaitan dengan kedaulatan dan kestabilan negara. SPN dan SPN, kita dapat melihat bahwa penyelenggaraan negara melibatkan seluruh komponen bangsa, sedangkan penyelenggaraan pemerintah hanya berfokus pada peran pemerintah sebagai pelaksanaan kebijakan. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas landasan dan asas sistem administrasi negara. Yang terakhir, yaitu pertemuan keempat. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia atau SANRI merupakan sistem administrasi yang mendukung penyelenggaraan NKRI agar tujuan dan cita-cita bangsa dapat tercapai secara efektif dan efisien. SANRI berlandaskan 3 dasar utama, yaitu landasan ideal atau Pancasila, landasan konstitusional atau Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya, dan landasan operasional seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, penyelenggara negara harus berpegang pada asas-asas seperti kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Selain itu, pemerintahan yang baik juga harus menerapkan asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Dengan demikian, seluruh penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus dijalankan secara transparan, adil, profesional, dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat. Itu dia penjelasan materi dari kami, yaitu penjelasan sistem administrasi negara. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.